untuk menterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama itu menafsirkan bahwa Al-Quran itu sudah terkumpul dalam suratul Fatihah. Kemudian suratul Fatihah dirangkum dalam basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim maknanya terkumpul pada banyak lapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mempelajari basmalah aja ini Imam Nawawi 40 tahun khusus baca Fatihah, mempelajari Fatihah, makanya sangat luar biasa. Nah, kalau diartikan yang kita biasa dalam terjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, itu secara tekstual. Kemudian ketika kita ditafsirkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah itu? Ar-Rahman, Maha Pemurah, yang diberikan kemurahannya itu bagi si mukmin, bagi si kafir, bagi si muslim taat, si muslim yang maksiat. Dengan sifat rahmannya ini Allah berikan. Makanya ada orang bilang dia nggak sholat, nggak puasa, bahkan dia kafir, uangnya banyak, sejahtera, mobilnya mewah, istrinya cantik, kemudian semua kebutuhan terpenuhi. Kok sementara sekarang ahli ibadah, kok saya enggak miskin-miskin? Nah, kalau memahami ini sifat Ar-Rahman, dengan sifat Ar-Rahman ini, si mukmin, si kafir, si taat, si maksiat, Allah kasih. Siapa yang ngejar menuju kepada keinginannya, Allah ikuti. Gitu. Cuma ya itu pemberiannya yang berbeda. Kalau pemberian kepada orang yang beriman, kemarin sempat dibahasnya tuh ya, yaitu namanya ada, kalau kepada Nabi itu kemarin calon Nabi itu ada irhas, kepada Nabi mukjizat, kepada para auliyaillah itu karomah, kepada orang soleh maunah, kepada orang yang berdosa istidraj. Jadi kalau ada orang yang tidak beribadah kepada Allah tapi dianugerahi kenikmatan yang itu besar, itu bisa istidraj. Ya, pemberian Allah dengan kemurkaannya, bukan dengan keriduannya. Nah, karena dia berharap sama Allah gitu, tapi dia tidak menjalankan syariat Allah. Tapi Allah kasih, baik dia berdosa atau tidak, selagi masih dia berupaya, dikasih sama Allah. Kenapa? Ini sifat Ar-Rahman. Dan dia mendapatkannya hanya di dunia. Sifat Rahman ini dikasih, mau taat, mau orang, mau durjana pun, apa yang diinginkan. Kadang-kadang saya ini orang yang diridhoi oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup saya ini gitu. Kadang-kadang orang merasa begitu, padahal nggak tahu bahwa bisa saja pemberiannya itu adalah istidraj. Ini yang harus kita khawatirkan. Karena susah membedakan antara maunah dan istidraj ini, sangat kecuali diri kita yang benar-benar sudah mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Nah, lalu bagaimana letak keadilannya Allah? Ya, ada sifat Ar-Rahim di sini, yang Maha Pemurah atau Penyayang, yang Maha Penyayang, diberikan kepada orang yang muslim, orang yang muslim taat. Orang yang berdosa di sini gak dapat, konsekuensinya nanti beda lagi. Orang yang kafir di sini gak dapat. Dengan sifat rahimnya Allah, orang-orang yang tadinya beriman, berbuat taat, orang yang muslim ya di sini tidak mendapatkan, maka di sini sudah pasti. Tapi kadang-kala di sini juga bisa mendapatkan. Tergantung kehendaknya Allah di situ.
Tapi tidak dipaksakan. Ketika di sini nggak dapat dan dia berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, di sini akan berlipat ganda. Kalau di sini dapat, namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Di sini nggak dapat, tapi di sini berarti di sini saqiyun, berarti ini sa'id. Ini bahagia, di sini ya rugi, di sini berlipat ganda. Kalau yang tadi di sini sa'id bahagia, di sini sakit, ya, di sini rugi. Di sini dunia dapat, dia nggak sholat, nggak puasa, dapat rezeki dan anugerah dari Allah. Tapi di sini rugi. Yang paling parah dia tidak beriman. Di sini nggak dapat. Ya, ada orang yang benar-benar Allah kasih tidak beriman, dia miskin. Gitu. Ada orang seperti itu dan dia tidak mau mengharapkan di sini. Akhirnya dunia nggak dapat, akhirnya dapat. Tidak ada 4 macam golongan manusia. Ada bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia, celaka akhirat. Celaka akhirat, bahagia dunia. Ada celaka dunia, celaka akhirat. Nah, maka dari sini sudahlah bahwa keadaan Allah sangat dramatis. Mempelajari ini saja nggak ada bahan penyesalan dalam hidup. Apa yang kita sesalkan? Yang penting di dalam diri kita itu ada niatkan ibadah kepada Allah. Kalau saya ibadah kepada Allah, ya Allah, lihat orang kafir, kenapa sih kok di dunia ini banyak orang kafir? Nggak apa-apa. Jangan jadikan orang kafir itu ada jembatan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa sih orang nggak suka sama saya? Jadikan orang yang nggak suka itu untuk meraih ibadah kepada Allah. Itu kelezatannya orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Jadi nggak perlu teman lagi sebenarnya. Yang penting sudah kenal sama Allah, sudah ma'rifat sama Allah, nggak mesti banyak teman. Ya. Justru dengan berdiamnya diri di kamar itu sudah lezat ya. Sudah asyauq, sudah bergila-gilaan dengan Allah. Itu lebih lezat daripada kita bershopping, berjalan-jalan kemana-mana dengan teman-teman. Kalau dia sudah menemukan Allah, dengan kesendirian pun akan lezat. Makanya itulah yang tertinggi itu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal kepada Allah. Kan hakikatnya kita beribadah itu supaya kenal. Sholat kita, zikir kita, mengingat Allah agar kenal. Kalau sudah kenal kan enak. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, Allah yang Maha Pemurah. Diberikan kepada si mukmin dan kafir hanya di dunia saja. Sifatnya Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang yang diberikan kepada si mukmin. Ya, itu makna. Sebenarnya di sini banyak yang kita harus bahas. Bisa globalnya seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya kepada Allah lah nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia, waddini, dan urusan-urusan agama. Wa sallallahu wa shalla, semoga Allah memberikan rahmat. Siapa Allahu Allah ala sayyidina, atas baginda kita Muhammadin, Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi, wa alihi, dan juga selawat atas keluarganya, wa sahbihi, dan selawat atas para sahabatnya, ajma'ina, dan semuanya. Wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, melainkan dengan pertolongan Allah, al-ali, yang maha tinggi, al-azimi, dan maha agung. Nah, ini pembuka iftitah atau muqaddimah kitab ini, bahwa
pengarang mengucapkan memuji ya, kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta, dan hanya kepada Allah lah kami ini bisa memohon pertolongan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kalau kita sudah benar ta'aluk sama Allah, ya dunia itu hanya sekedar jembatan aja, wasilah saja. Itu toh yang menentukan itu Allah. Karena tidak setiap usaha kita yang kita lakukan ini bisa hasil sesuai apa yang kita kehendaki. Tapi bisa saja gitu hasil sesuai yang kita inginkan, bahkan lebih daripada itu, bahkan bisa kurang. Allah lah yang punya kehendak di sini. Maka ketika kita ingin berbuat, semua kembalikan dulu kepada Allah. Ya Allah, saya ingin bekerja di pekerjaan ini untuk mencari keriduan-Mu. Ya, dengan harapan ada berkah hasil rezeki untuk saya bisa beribadah kepada-Mu. Seperti itu. Atau di dalam urusan agama, dalam ibadah, ya Allah, aku ini beribadah, aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku haji. Tapi aku enggak tahu bahwa ibadah saya ini diterima atau tidak di hadapan-Mu, ya Allah. Tapi inilah kemampuan hamba. Hamba hanya baru sampai sini, ya Allah, kemampuan hamba. Hanya pertolongan-Mu lah, ya Allah, bimbinglah hamba. Terimalah ibadah hamba. Ia harus ada transaksi dengan Allah. Ketika kita ibadah gitu, kekeh dengan kebiasaan atau dari turun-temurun nenek moyang kita, dan kita tidak pernah mengisolkan kepada Allah. Tapi setidaknya transaksi dulu, ya Allah. Inilah yang hamba bisa. Andai benar, ya Allah, tambahkanlah kebenaran ini. Tapi andai, ya Allah, masih banyak kurangnya, tolonglah anugerahkan taufik dan hidayah Engkau agar hamba ini bisa mempelajari ibadah-ibadah kami sesuai yang Engkau harapkan, ya Allah. Ibadah yang diridhoi oleh Engkau, ya Allah. Di situ kalau udah ada bahasa begitu, nggak nanti di akhirat juga andai sholat itu dilemparkan ke muka kita, ya Allah, aku pernah transaksi dengan Engkau. Karena ada orang yang sholatnya itu nanti amal-amal kebaikan itu dilempar ini tuh, kamu ini sholatnya ternyata penuh dengan riya, dengan kesombongan, atau bersucinya tidak betul, dan lain sebagainya. Maka dengan kata-kata wabi, hanya kepadanya, ya Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan fi ala umuri dunia, atas urusan dunia, wa dini, dan agama. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penutup para nabi, para keluarganya, para sahabatnya, semuanya termasuk kita semua. Semoga mendapatkan syafaat darinya. Nah, kenapa pengarang ini harus mengungkapkan salawat di sini? Dalam sebuah hadis dikatakan, manakala doa permohonan seorang hamba, ya, jika tidak diawali dengan salawat, maka doa kita jadi dikabulkan sama Allah. Jadi biar cepat dikabulkannya itu harus katakan puji syukur kepada Allah, kemudian salawat kepada Nabi, baru permohonan kita. Itu biasakan begitu. Pakai salawat, bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi. Dan tentunya wala haula, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk berbakti kepada Engkau, ya Allah. Hamba ini gak ada kekuatan. Kalau Engkau cabut kekuatan dari hamba, apalah kekuatan hamba ini? Gak bisa apa-apa. Kita bisa sholat, kami bisa zakat, karena Engkau menganugerahkan kepada hamba. Andai Engkau tidak menganugerahkan, tidak mungkin kami bisa seperti ini, ya Allah. Karena kita gak punya apa-apa. Kemudian wala quwata, dan juga kami itu tidak ada kekuatan, ya Allah, untuk menghindari maksiat kepadamu. Karena Engkau telah menganugerahkan kepada hamba ini dengan seluruh
seluruh badan ini yang di dalamnya itu ada akal, ada hati nurani, yang paling dahsyat ada nafsu. Kami berat ya Allah. Andai bukan dengan pertolongan-Mu, mana bisa aku menghindari maksiat daripada-Mu. Maka ketika la haula wala quwata itu bahasa-bahasa serah diri kepada Allah. Tidak ada daya untuk menjalankan ibadah kepada-Mu, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kepada-Mu, illa billah, kecuali dengan Engkau ya Allah. Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim maha agung. Jadi di sini serah diri kita ini bukti kerendahan hati kita kepada Allah. Bahwa kita itu kan siapa-siapa. Ya. Andai Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Walaupun Jakarta disayang-sayang juga umpamanya, ya bangunan segitu megahnya, apartemen dan lain sebagainya, jika Allah berkehendak lain mah dalam sekejap, maha Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, dan itu suatu saat akan terjadi. Jadi apa yang kita sombongkan? Dunia ini kan cuma karena kita. Di sini ada nafsu, ada keinginan, dan ada waktu perang antara nafsu dan hati nurani, sehingga kadang-kadang nafsu yang menang, kadang-kadang hati nurani yang menang gitu. Di situ jadi kayak dibilang nggak butuh, emang butuh, karena semua ini adalah fasilitator untuk menuju Allah semuanya juga. Jadi dibilang juga butuh, ternyata kan sudah tahu bahwa itu fana, tidak akan abadi. Dan jelas yang kita harus tanamkan semua media-media ini adalah niatan untuk media beribadah kepada Allah. Itu aja paling intinya. Nah ini dalam mukadimah. Nah kemudian pasal berikutnya, Faslun arkanul islami khamsatun. Kalau kata-kata faslun itu pemisah dari satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Itu faslun namanya. Arkanul islami khamsatun. Adapun rukun Islam itu ada 5. Di rukun Islam itu ada 5. Mana yang 5? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Syahadatu, bersaksi an la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah illallahu, kecuali Allah. Wa anna muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad rasulullah, utusan Allah. Wa iqamus shalat, dan yang kedua mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan melaksanakan haji. Man istata'a, bagi orang yang mampu, ilahi kepada haji, sabilan, di perjalanannya atau dalam prosesnya, atau yang kita kenal sebagai arkanul Islam. Ini rukun Islam. Ada 5. Yang pertama di sini adalah syahadah. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat saum. Yang kelima haji. Jadi orang yang ngaku atau memproklamirkan dirinya orang Islam, rukun itu hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan bagi orang Islam. Nah ini ada 5.
Yang pertama adalah syahadat. Syahadat bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi semua manusia ketika ingin masuk ya, kepada Islam mesti bersyahadat. Kalau orang yang dari kecilnya sudah ada titisan syahadat, ya udah Islam, dan dewasanya belajar sholat ketika baliknya, kemudian sudah bisa sholat, maka cukup bersyahadat itu di dalam sholat. Kan ada tuh dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika kita berbuat kufur dan kekufuran itu tidak disengaja, gitu ya, artinya kita berbuat syirik gitu, tapi kita nggak tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik dan memang melakukan terhadap perbuatan itu. Nah, ketika berbuat syirik seperti itu tidak usah mengucapkan syahadat langsung. Kalau tahu umpamanya kita mau ngantor, pernah jumpa sama seseorang, dikasih batu cincin, udah nyampe, udah pergi dari rumah, sudah mau nyampe kantor, cincin lupa. Kalau saya nggak pakai cincin, pertemuan saya nanti bisa gagal. Baik nyampe rumah, balik lagi ke rumah, ambil cincin, dan ternyata bisnisnya itu, wah, cincin ini hoki gitu. Itu masih kenapa? Dia percaya sama cincin. Cuman dia dalam dirinya gak ada tujuan syirik gitu. Cuman kata temennya ini bawa hoki. Dia percaya. Sebenarnya kan syirik gitu. Atau kita ziarah kepada kuburan. Datang ke kuburan, Tuhan, saya ini orang susah, tolong saya mudahkan. Syirik. Dia minta. Nggak boleh. Nah, bagaimana agar tidak ya, sebenarnya orang-orang yang ziarah itu sebenarnya sangat-sangat tipis kan antara berwasilah sama berbuat syirik. Salah iktikad aja. Tuan Syekh, tolong nih, saya mudahkan urusan saya. Salah. Yang boleh itu ya kita doakan mereka, dan doa itu akan kembali kepada kita. Cuman mendoakan orang soleh jadi wasilah. Ada orang yang dekat dengan Allah berwasilah agar dimudahkan. Jadi bahasanya jangan minta ke sini, tetap sama Allah. Ya Allah, dengan berkahannya Tuan Syekh Muhyiddin Pamijahan, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Bukan ke ini tapi kepada Allah. Cuman wasilahnya ini orang yang dekat. Kan nanti kan ada tuh nyasihin para ruh-ruhnya orang soleh itu. Ya Allah, dia terwasilah nih kepada saya. Kalau engkau memang mengasihi ini kekasihnya Allah, tolong kabulkan hajat dia. Jadi bantu mendoakan juga. Nah, itu dibolehkan. Berwasilah itu dibolehkan, tapi bukan niat minta ke kuburan. Atau yang orang-orang Wahabi bilang, orang mau minta ke kuburan, minta ke kuburan. Hakikatnya itu ziarah orang soleh, ya, dengan harapan dengan orang soleh ini dihantarkan kepada Allah. Gitu. Jadi tetap mintanya sama Allah. Jadi kalau kita nanti jadi ketua ziarah gitu, diluruskan dulu tuh di mobil itu. Jadi jangan minta ke kuburan. Itu kan. Yang punya lembaga, punya yayasan gitu, muridnya banyak, Rasulullah taruh di kuburan gitu kan. Minta ke kuburan, jangan. Tapi jadikan wasilah. Boleh kalau jadi wasilah. Gitu. Atau kayak aufak itu kayak isim-isim raja-rajaan. Aufaknya Imam Ghazali. Kan dalam sihir itu, di dalam kitab Aufak al-Imam Ghazali itu ada 11 macam sihir. Salah satu sihir yang dibolehkan adalah al-aufak. Boleh dirajah.
Makanya Bismillahirrahmanirrahim ditulisnya dipisah-pisah ba, sin, mim, lam, alif, alif itu boleh. Tapi tetap jadikan ini wasilah. Ini nanti itu ya Allah, dengan wasilah tulisan basmalah ini ya Allah, mudahkanlah urusan hamba. Jangan sampai aduh gagal bisnis saya nih. Itu gara-gara basmalah rajahannya nggak dibawa, udah murtad itu, udah syirik. Karena semua yang ngasih rezeki itu Allah. Cuman ketika orang-orang ahlul hikmah boleh seperti itu, menjadikan wasilah. Menjadikan wasilah. Maka ketika berbuat syirik seperti itu tidak mesti baca syahadat langsung, cukup hanya dalam sholat, kecuali kalau dia nggak sholat gitu kan. Nah, jadi syahadat ini cukup bagi orang yang Islam ketika berbuat syirik ya dilakukan dalam sholat dan masuk Islam. Nah, akan tetapi orang yang baru masuk Islam, maka harus ketika dia masuk Islam pada saat itu, maka dia baru ucapkan kalimat syahadat pada saat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Masuk Islam langsung. Kecuali memang orang murtad yang sengaja, kayak siapa itu, Ibrahim Saifuddin Ibrahim, siapa itu? Itu kan ustadz tadinya, sekarang jadi aduh masya Allah, benar-benar berjana banget manusia itu. Itu kan dia kan murtad berarti itu. Nah orang murtad seperti itu ketika dia pengen kembali kepada Islam, selama dia tertinggal murtad ibadah-ibadah pokoknya itu harus diqodho itu. Kemudian dia murtadnya 10 tahun, berarti sholatnya 10 tahun diqodho, puasanya 10 tahun diqodho murtadnya. Kalau murtadnya 50 tahun berarti diqodho juga selama 50 tahun. Ya. Ini syahadat ini gerbang untuk seseorang masuk kepada Islam. Tanpa syahadat ya kita akan sia-sia amal kita, sehebat apapun amal kita. Makanya karena suka kasihan ini Allah, ini orang-orang kafir ini terlalu banyak di dunia ini. Ya, bagaimana tadi Allah sudah berkata seperti itu. Kalau itu kita doakan mereka, Allahumma hdihim ya Allah, berikanlah hidayah mereka. Sudah jadi kehendaknya Allah. Nah, ini syahadat ini adalah gerbang untuk masuk kepada Islam. Nah yang kedua adalah sholat. Nah sholat ini atau yang kita kenal sholat yang 5 waktu. Nah, ini nggak ada alasan orang yang nanti akan dibahas dalam sholat secara detail tentang syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, fardu-fardunya sholat, sunnah-sunnahnya sholat akan dibahas. Tapi yang jelas bahwa sholat itu adalah diposisikan oleh Nabi di dalam sholat itu sebagai tiangnya agama. Jadi kalau sholatnya bolong-bolong berarti ibarat rumah yang tidak ada tiangnya. Ketika ada angin puting beliung atau ada gempa sedikit sudah retak, sudah roboh. Itu bagi orang yang sholatnya nggak kuat. Nah, begitu halnya orang yang di dalam kehidupannya sehebat apapun dia, sedekahnya dan lain sebagainya, tapi nggak sholat, itu rentan jiwanya itu tidak menemukan ketenangan jiwanya itu. Oh saya sholat, tapi kok nggak tenang-tenang gitu. Tetap sholat itu mendorong terus, saya emosi terus, berarti sholatnya belum sholat ya. Inna sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia sholat itu bukan sholat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana orang sholat yang mampu ke arah sana? Yaitu sholat yang khusyuk. Orang yang khusyuk
ketika sholat itu adalah yang dihadapan itu adalah berkomunikasi dengan Allah, fokus dengan bacaan-bacaan yang dibaca, doa-doa yang dibaca. Caranya bagaimana? Berarti harus bisa bacaan sholat dan paham artinya. Ya, kalau kita pengen sholat khusyuk tapi bacaan sholat enggak hafal, bagaimana berinteraksi sama Allah? Ayat antara dua sujud, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kan kalau itu artinya saya memohon sama Allah, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah hidayah, warzuqni, beri rezeki kami ya Allah. Ya Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Nah, itu komunikasinya. Kemudian ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ya semua muji Allah itu. Allahu Akbar kabir, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Wa subhanallahi katsira. Nah, insya Allah ketika kita memahami makna apa yang kita baca, nanti orientasi akan kepada Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu semua kan tahu dengan Allah. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha. Maka otomatis di situ bacaan sholat harus kita paham. Nah, maka baru kita akan menemukan khusyuk. Jadi gak meleng gitu. Sholat gak ngawur sholatnya itu. Kalau sholatnya hanya sebatas rutinitas aja gitu, ya begitu. Makanya Imam Ali Zainal Abidin itu untuk melatih sholat khusyuk itu sepanjang malam itu sholat terus di kesendirian, sholat aja terus, jangan dihitung rakaat sampai adzan subuh. Coba aja sekali-kali, bisa nggak dari habis tahajud dari jam 12 sampai subuh sholat aja dong, sholat mutlak aja, sholli sunnatan lillahi ta'ala, Allah selesai 2 rakaat bangun lagi, selesai 2 rakaat, nanti akan menemukan kelezatan. Dan itu sudah saya coba. Tapi keheningan, cuman sendiri kita, bacaan yang diresapi. Kalau kita habis kerja, sibuk di kantor, ambil duduk langsung sholat, susah konsentrasinya, masih buyar. Mesti kita menyendiri, mesti ujilah kita itu. Apalagi yang di usia di atas 40 tahun. Coba aja dari mulai bangun tahajud ya, dari jam 1 sampai subuh, sholat aja jangan berhenti. Nanti ada menemukan teplok enak, kayak masuk ke lorong waktu itu. Walaupun bacaan kita nggak ngerti, nggak paham, tapi kita yakinnya sama Allah aja udah. Allah benar-benar kita ikhlas kepada Allah, nggak mau dilihat sama orang, kita duduk sendiri aja. Nah, kalau sudah kita menemukan yang kenyamanan dalam sholat, itulah khusyuk. Coba nanti praktekkan di sholat-sholat 5 waktu, bisa enggak? Nah, berarti kan syaratnya harus wudunya wudu yang bagus, pakaiannya pakaian yang bersih. Kalau pakaian celana yang sudah dipakai dari semalam pakai sholat, ragu. Gimana mau khusyuk? Itu mah mungkin hanya menggugurkan kewajiban aja. Tapi kalau untuk sholat yang khusyuk itu, ya pada dasarnya sholat, kalau sekali dia berbuat taat, salat kepada Allah karena ketaatan, ya Allah juga mungkin dikasih 5 biah, sholat kamu kemampuannya seperti ini. Tapi bukan hanya itu, bukan kita hanya pahala yang kita dapat,
bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi ingin sholat ini agar kita bisa sampai kepada Allah, agar nyaman gitu. Jangankan kita masuk dalam sholat, mau sholat aja udah pengen udah tenang. Sholat nih, enak, rapi-rapi. Kenapa bisa rapi, bisa karena senang mau sholat. Orang yang senang sebelum melaksanakan sholat, nanti akan diberikan ketenangan di dalam sholat. Makanya dari makanannya ngaruh, harus makan makanan yang halal, thayyibah. Pakaiannya harus pakaian yang suci, tempatnya harus tempat yang suci, badannya harus bersih dan suci. Itu syaratnya. Tapi memang perlu dilatih. Kalau hanya kita habis kerja capek panas langsung sholat, hebatnya kalau bisa khusyuk. Hebat. Sayyidina Ali aja ketika para sahabat, siapa yang bisa khusyuk ya dalam sholat, nanti dikasih cincin ke saya Rasul. Sayyidina Ali mengenai saya, ya Allah, sholat, terus udah sholat cincinnya, cincin kamu nggak khusyuk berarti. Dia tuh tidak mudah ingat cincin. Ini setaranya Sayyidina Ali sebagai babul ilmu, pintunya ilmu, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan khusyuk. Tapi memang harus kita uji. Kalau di usia kita sudah mengajar berapa sekarang? 50. Kalau belum pernah menemukan sholat yang khusyuk dari awal sampai akhir, kita kan sia-sia. Pahala sih dapat gitu, dosa enggak kan udah sholat. Cuman kita nggak menikmati kelezatannya sholat. Karena orang-orang tuh bisa nyaman sholat semalaman, tahajud itu bukan hanya 26 rakaat sampai ratusan. Kenapa? Sudah nikmat, sudah lezat. Nah kita harus itu. Gimana caranya? Yaitu bacaannya harus kita bisa, harus paham, pakaiannya yang bersih, makan yang halal thayyibah, tempatnya, badannya. Kemudian bersihkan, bebaskan dosa dunia. Masuk di ruang basement, kalau perlu di hutan belanda, di gua, sholat di situ. Sholat aja, jangan dihitung. Kalau dihitung nanti hitung-hitungan sholatnya. 2 rakaat sholat, 2 rakaat selesai, 2 rakaat. Jangan lihat jam, biarin aja. Fokus kepada sholat. Maka insya Allah akan memberikan ketenangan. Apalagi minimal bisa sampai 41 hari ya istiqomah. Yang mau kerja tinggalin proyek-proyek, ditinggalin. Istri ditinggalin, anak ditinggalin. Lezat sama Allah. Cuma latih anak istri. Kemudian nanti kasih tahu, ayah ya mau sholat dulu. Allah kasih rezeki lewat hasil ibadah kita. Kalau ujuk-ujuk pengen belajar tasawuf, ya udah kamu tinggalin anak istri, belum dikasih pembekalan. Gila, lama-lama kita juga nggak bisa istiqomah, nggak bisa tenang. Bisa dikirim surat sekolah. Ada tahapannya dalam sholat yang khusyuk itu. Yang kenyamanan, karena sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang yang beriman, artinya perjumpaannya seorang hamba dengan sang pencipta itu dalam sholat. Kalau Nabi kan mi'rajnya ketika Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Nabi bercakap-cakap, Nabi melihat Allah. Ya. Nah kita bisa apa enggak? Bisa, cuman tidak seperti Nabi, lewat komunikasi lewat sholat. Sholat yang bagaimana? Tadi, sholat yang khusyuk. Mudah enggak? Tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan saya kayaknya belum mengalami gitu. Yang saya rasakan sendiri, sholat 5 waktu yang berjamaah itu khusyuk full, apalagi imamnya banyak panjang. Lama amat sih bacanya. Komen kita. Iya, komen jadinya. Ya, yang penting mah ya terlengkapi aja deh kewajiban yang sunah-sunahnya. Kalau untuk hakikatnya nggak dapat kita. Dan saya kayak saya pribadi nih ya, susah menemukan khusyuk yang full itu. Dan memang tentunya begitu. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya khusyuk di dalam sholat itu tidak disyaratkan full dari awal sampai akhir. Minimal ketika takbiratul ihram. Usolli Allah. Khusyuk aja dalam takbir itu dianggap khusyuk.
nanti kalau ketika takdirnya bagus, nanti Allah akan dikembalikan ke kita ngalantur, ingat bisnis balik lagi. Kan ada dari sholat gitu, tahu-tahu nggak sadar, assalamualaikum, udah selesai sholat gitu, nyaman dengan program yang, jadi dalam sholat selesai, program selesai gitu, jangan sampai gitu. Nah itu kan tidak menikmati sholat yang seperti itu, karena memang relax gitu. Kenapa kok ketika kita dalam sholat semua kepikiran hal-hal yang baru, bahkan yang hilang pun bisa gitu. Karena emang waktunya mengosongkan diri itu banyak ide-ide. Itu nggak apa-apa maksudnya. Ya itu sholat rutinitas jadinya. Oh iya. Makanya ketika cepat balik, saya lagi sholat, nggak boleh berlarut-larut di situ. Ya kan kadang orang banyak yang gini. Itu udah bisa sholat nih, pulang cerita kan. Ya, saya tadi habis sholat, ada ini nih, hijau jangan keluar, jadi begini. Itu gimana tuh? Nah seharusnya itu kan petunjuk dari Allah, seharusnya jangan dikonsep dalam sholat. Kita duduk di kantor menyendiri, berenung aja, keluar sama. Awal dengan bismillah dan istighfar, salawat, itu keluar ide-ide, bukan di dalam sholat. Ketika kita menemukan, oke, ini saya menemukan berat. Oh, kenapa? Saya konsentrasi. Jangan dicampur aduk, ada yang kebiasaan konsep di dalam sholat. Ambil aja hikmahnya, ambil hikmahnya. Ketika, oh iya kenapa? Oh ya di dalam sholat kemudian, konsentrasi. Berarti cari di ruangan menyendiri. Jadi yang bener gitu ya, orang kan banyak masalah. Udah ambil wudhu sholat, tapi mungkin nggak ada petunjuk, ada. Yang benar-benar kita kan buat menenangkan dirinya ya. Iya. Kita tenang, nah baru kita bisa memilah, memikirkan. Tapi kadang-kadang kan biarin gue habis sholat, habis wudhu nih, ya, baru nongol ide nih. Yang bagusnya itu kita sholat. Allah, assalamualaikum. Buka mata. Di situ baru bukanya. Jangan kalau ingat di udah mulai kebuka ya. Bukan barang saya ketemu, saya lagi sholat. Nanti aja deh. Ingat lagi, lagi sholat. Fokus lagi. Bahkan kalau dia lupakan pas habis sholat, kok tadi keingetannya. Baru duduk sambil pikir, ketemu. Jadi jangan dilanturin di bawah rasa sampai selesai. Itu namanya sholat gak khusyuk. Dan sholat yang dilemparkan ke muka kita sama kamu itu menghadap saya, tapi pikirannya kemana? Bajingan kamu gitu ya. Jadi di situ paling ketika kita mau mengambil menemukan bahwa sholat adalah bisa menemukan hal seperti itu, carilah tempat-tempat lain. Karena sholat bukan untuk mencari inspirasi, tapi ada untuk berkomunikasi sama Allah. Kita aja namanya ngomong begini gitu ya, tapi hati kita kemana kan nggak nyaman kita juga gitu. Kenapa sih bisa ngobrol kok nggak nyambung gitu. Nah itulah fungsinya sholat. Nah sholat itu ya mi'raj gitu. Dan termasuk ada latihannya. Nah maka di dalam sholat ini gak ada alasan untuk meninggalkan, gak ada. Ketika kita pulang kerja, baca di jalan, ada jamaknya bisa jamak takhir, ada jamak takdim. Perjalanan jauh yang lebih dari 84 km, bukan hanya bisa dijamak saja, bisa dikosor, bisa diringkas. Yang tadinya dulu 4 rakaat, asar 4 rakaat, bisa dilihat cuma 2 rakaat, 2 rakaat asar. Itu kemudahan. Oh sakit, saya nggak bisa sholat berdiri, ya duduk nggak bersih, ya berbaring nggak bisa, ya terlentang nggak bisa, isyarat. Kalau isyarat nggak bisa, sholat. Nggak ada alasan, cuma 2 alasan nanti kan kita bahas di depan. Ada sholat isnan, kudur sholat isnan 2. An-naum orang tidur, wa nisyan dan orang lupa. Itu boleh, nggak lambat sholat. Cuman bangun tidur itulah waktunya sholat. Orang nggak sholat karena lupa, pas ingat itulah waktunya sholat. Ketika subuh, waduh berapa nih sebelum sholat subuh. Nah itulah waktunya sholat. Cepat ambil wudhu, kemudian sholat subuh.
qada'an lillahi ta'ala Allah. Wah, jangan mentang-mentang sudah siang nih bonus nih. Itu nggak ada bonus. Kenapa? Sholat ini posisinya seperti itu. Dia bisa jadi qadha. Jadi sholat ini memang banyak hikmahnya bagi orang-orang yang sudah menikmati. Salah satunya adalah dia bisa mengenal Sang Pencipta itu dalam sholat. Anggaplah ketika bukan lagi kita di perjalanan mah, yang penting gugur kewajiban. Tapi ketika di malam-malam, masya Allah, itulah wa minal laili fatahajjad. Di waktu malam itu harus tahajud sebagai sholat sunnah. Itu latihan. Tapi kalau sudah gampang khusyuk, nanti di dalam sholat fardu akan mudah. Dimanapun kita sholat, ya akan mudah konsentrasi. Orang banyak, panas, hatta di tengah jalan dan di demo 212 umpamanya bisa khusyuk juga. Bahkan akan lebih nikmat ketika di panas. Kalau sering latihan, coba praktekkan. Jangan sampai di usia kita ini belum pernah sholat khusyuk. Ini sangat rugi. Maka menurut Ahlul Tariqah, kalau hanya orang mempelajari syariat saja, itu nggak bakalan jumpa sama Allah di masa hidupnya. Pasti meninggal dulu dia jumpa sama Allah. Tapi orang-orang yang sudah memperdalam ma'rifat kepada Allah masa hidupnya, ya itu sudah berjumpa dengan Allah dan lezatnya dalam sholat sudah nikmat, sudah nggak mau lagi nambah istrinya, ada aja nggak mau, pengen nambah lagi maksudnya masih ini. Walaupun memang semua ini adalah jembatan untuk ibadah, tapi ketika sudah sampai kepada Allah itu udah nggak mau. Nggak ada jembatan lagi langsung. Duduk aja kerjanya itu sama Allah aja, bukan sesi yang sesi itu udah Allah nyatu. Al-abid wal ma'bud kal wahid. Seorang hamba dengan Sang Pencipta itu sudah nyatu. Allah. Gimana mau sholat? Gimana mau bergaul dengan istri? Udah dengan Allah, udah gila dengan Allah, udah lezat dengan Allah. Tapi jangan diartikan sekarang kan, saya nggak sholat kenapa? Sudah nikmat jumpa dengan Allah. Allah maha tahu dah. Lah, bercerita ngaku wali nggak sholat gitu kan? Ya orang-orang ya mungkin bisa aja gitu, tapi tidak mesti dikatakan begitu. Khususnya, ilmu khususnya. Para aulia ilah pun tidak mau perlihatkan. Bahkan ketika terlihat sama orang daripada karomahnya itu pindah, karena bisa hilang karomahnya, karena menjaga hati itu tidak mudah. Jadi nggak ada bilang wali saya ini wali, bisa mudah. Siapa yang mengenal wali? Ya wali itu sendiri. La ya'riful wali illa biwali. Tidak ada yang mengenal kepada wali kecuali wali itu sendiri. Walaupun nggak dikasih tahu wali itu. Oh dia wali. Ya wali. Kalau kita orang biasa, oh dia wali. Ya kalau kita bukan wali nggak bisa. Itu udah ada kliknya. Udah ada hubungan. Ibarat kita kartu XL pengen karena ke telepon nggak nyambung, diapain aja nggak bisa. Walaupun benar kartu XL ini prosedurnya seperti ini nggak bisa. Nggak connect, bukan ininya gitu kan, salurannya. Nah kalau salurannya para aulia ini udah connect mau dimanapun. Jaringannya udah beda. Ya beda seperti itu. Nah inilah jembatan kita satu-satunya terbaik adalah sholat. Yang kedua zikir. Maka sholat ini bukan ya tetap ketika ingin mendapatkan sholat secara hakikat harus dipelajari dulu syariatnya. Yang tadi syaratnya harus betul tahu lagi, harus tahu bacaannya, harus tahu, kemudian artinya, ya kemudian
persiapan tubuh kita ini harus dipersiapkan. Nanti baru kita akan menemukan ke arah sana. Jadi kalau nggak ada upaya ke arah sana kita susah. Gitu aja kayak rutinitas aja. Cari pahala, cari ganjaran. Ya itu mah makomnya masih makom taklid atau makom ilmu. Karena di dalam makom itu dalam nanti akan ketemu, nanti kita bahas ada 5 martabat tingkatan iman, insyaallah. Ini kalau tahajud itu bagusnya bangun malam mandi dulu ya. Sebaiknya gini, poin yang mendorong kita khusyuk aja. Kalau bisa itu mandi bersih, pakaian bersih, tempat bersih, gak ada urusan yang lain-lain, sudah dekar aja sholat. Awalnya saya pertama sekali 2 kali itu gak bisa, ngantuk. Hari malam kurus, tapi ketika menemukan kita kebuka sama Allah. Dan itu harus dilakukan. Banyak lah tentang sholat ini, kan ada secara makna dohir ya, makna hakikat batin. Nah yang dohir nanti akan kita bahas ya, dan hakikatnya juga nanti akan kita bahas. Jadi benar-benar sholatnya fungsinya untuk apa. Nah ketika kita sudah mampu menjaga sholat, dan ini kan membahas Islam ini kan cangkang sebenarnya media ya. Saya mau ke Jakarta itu gimana sih gitu biar cepat sampai, yaitu harus naik kereta ya, harus punya tiket ya. Harus tes COVID dulu gitu ya. Kalau nggak begitu nggak bisa, ada syaratnya. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya ke Jakarta itu nggak mesti naik kereta, masih ada jalan yang lain, bisa naik ojek, naik sepeda, jalan kaki, bahkan bisa naik pesawat. Banyak jalannya menuju. Karena memang sebelum ke arah sana itu ada yang ngeri. Pasti umumnya ya kalau nggak punya motor, nggak punya sepeda ya udah naik angkutan. Kalau yang nggak punya mobil ya nggak punya naik mobil, resiko mahal. Jadi sesuaikan dengan kapasitas kita. Nah itu sholat. Nanti kan kita bahas. Ini secara garis besarnya aja. Yang ketiga adalah zakat. Zakat ini ya bisa nanti dibahas di bab zakat. Ada 5 zakat. Ada zakat mal, ada zakat ijarah, ada tanaman, siroa, ada buah-buahan, ada hewan ternak, dan ada emas dan perak. Ini akan dibahas di bab khusus. Jelas bahwa zakat ini untuk membersihkan harta kita. Ada 2 tuh, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah untuk membersihkan diri kita yang dilakukan setelah puasa Ramadan. Kalau zakat mal untuk membersihkan harta kita, karena harta kita yang miliki itu ada hak orang lain. Ya, umpamanya orang haji tuh tahu ada rezeki, dapat 10 M, keluarkan 2,5%. Itu hak orang lain. Hak 8 asnaf, fakir, miskin, amilin, gharim, riqab, sabilun, musabil, itu adalah hak. Wajib dikeluarkan untuk lebih mensucikan. Ada lagi sedekah, infak sedekah itu untuk memberkahkan. Kalau tadi kan untuk mensucikan, dengan infak ini memberkahkan harta kita. Jadi harta yang seharusnya hilang gitu tuh bisa itu tambah lagi. Ini ilmu bisa dimansur, ilmu berkat sedekah jadi kaya raya. Cuman mungkin caranya yang ya seorang ustadz ya cukup yang menyerukan saja, hitungannya begini, nggak mesti ditarik mana emas kamu
uang kamu gitu. Kan pemalakan jadinya gitu. Ya mama murid-muridnya yang suka iya mungkin, tapi ketika udah begini kan jadi fitnah gitu kan. Gak bagus juga. Dan hitungannya betul, tapi kan hitungan kita ini beda dengan hitungan Allah. Jadi jangan sedekah 1 dibalas 10, 70, 700, bukan lebih daripada itu. Jangan dihitung begitu, ini saya sedekah ini 100.000, dilipat gandakan bahasanya 7 juta masing-masing. Bukan begitu. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doa hamba itu bukan dengan waktu dan sesuatu yang hamba kehendaki. Bukan. Tapi Allah mengabulkan itu dengan sesuatu dan waktu yang Allah kehendaki. Bisa saja sesuai dengan hamba ini, bisa juga enggak, ya terserah Allah. Tapi kebanyakannya itu yang tidak sesuai. Minta apa, dikasih apa. Dan kita ini tidak merasa dikabulkan, padahal yang ini itu bukti pengabulannya Allah. Nah ini banyak orang yang kufur nikmat di sini. Kenapa kok minta mobil nggak dikasih mobil? Ya kamu motor aja nggak keurus, bagaimana kasih mobil? Terus motor aja. Tapi dia nggak merasa bahwa dia ini doanya pengabulan wali. Itu kebanyakan orang seperti itu. Nah termasuk orang yang ya sekarang kamu sedekah Avanza sekarang, besok Alfa gitu kan, nggak begitu hitungannya. Sedekah ikhlas, sedekah keluarin aja, itu kan hanya iming-iming daripada sedekah, bukan kita sebagai penentu. Kalau kita berharap seperti itu meleset, nanti ini Allah mengingkari janjinya ini, padahal bukan mengingkari janji, keyakinan kita itu yang mempengaruhi. Nah, jadi jangan sampai salah kaprah. Karena kayak sedekah itu kayak multi level. Ustaz bahasa lo nggak salah ada sedekah multi level itu ya. Jadi pokoknya kita ini dianjurkan bersedekah sebanyak-banyaknya. Nanti ngambil anggota lagi, sedekah lagi, anggota sedekah lagi. Jadi sedekah. Terus orang yang sedekah ini, saya nggak nambah-nambah, orang lain kepada sedekah ya akhirnya mah bergantung sama orang lain, itu nggak boleh. Makanya multi level itu sama guru kita itu harus diharamkan. Kenapa? Bergantung penghasilannya itu bergantung sama orang lain yang nggak ada kaitannya gitu, nggak ada. Kan di dalam itu kita nggak bisa, keuntungan kita ini dihasilkan dari kerjaan orang, nggak ada. Itu toma namanya. Nggak boleh dalam Islam. Maka multi level itu apapun jenisnya tidak bagus. Dan saya pernah dulu di multi level juga, karena tertarik sama prudensial, tertarik sama apa itu dulu, baru keluar dari sekolah itu MWay gitu kan. MWay. Kenapa ya penghasilan kita ini bergantung terhadap usaha mereka. Jadi kalau mereka nggak kerja, kita nggak dapat apa-apa gitu. Pantasan dilarang, ini udah sudah. Nah ini makanya lebih baik kerjain yang real-real aja, daripada kita ratusan juta. Ya seperti yang di kampung kemarin itu, Edikes itu, Masya Allah. Itu kan banyak miliaran sekarang orang asetnya. Tetangga saya pinjam dari bank 40 juta buat beli Edikes gitu kan, langsung insiden. Sekarang masih cicilan. Umroh yang pertama 5 juta, kemudian jadi 3,5 juta. Nanti ada mining yang ngerti deh saya juga. Cuma saya dari awal udah tertarik kalau urusan gini. Saya mendingan udah jualan bawang goreng, jualan ikan lele, udah makan udah jadi gitu aja. Iya. Karena nggak masuk akalnya apa gitu dari mereka itu, apa ininya gitu, apa produknya itu apa gitu, akhirnya ya sudah. Nah ini kenapa dilarang? Karena ada unsur-unsur kemenangan, ada unsur-unsur horor, penipuan, kan begitu endingnya. Maka tidak boleh. Ada dalam makanya Allah berbilang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa riba? Itu salah satu unsur horornya.
unsur penipuannya. Nah, maka lewat zakat inilah khawatir di harta-harta kita ini masih ada kotoran-kotoran yang tidak bagus, dibersihkan, kemudian yang kurang berkah diberkahkan. Apalagi amal-amal jariah gitu, seperti makam Al-Quran, bangunkan masjid, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana umum, itu kan sedekah yang sangat luar biasa, pahalanya tidak terputus dibandingkan ngasih kepada orang yang kita nggak kenal gitu, pahalanya cuma sekali ya. Tapi kalau dia yang sedekah jariah itu kan luar biasa. Maka dalam Islam ini sebagai dasar bahwa zakat itu ada hitungannya. Kita punya kambing 40 ya, sampai 24, onta dari 5 sampai 24, sapi 30, kemudian nisabnya emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, ada gitu. Insya Allah kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah saum, puasa. Nah, berbicara tentang puasa ini luar biasa. Cuman yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini adalah yang kita kenal 30 hari atau sebulan, gitu kan. Dan ini wajib bagi orang-orang yang sudah balik dan berakal. Ini syarat-syaratnya akan kita bahas. Cuman secara hikmahnya bahwa puasa ini adalah wijaun atau junnah, perisai, di mana kala ketika kita tidak bisa menahan diri dari emosi, dari syahwat, dengan puasa itu menetralkan. Karena syahwat ini nggak ada yang bisa meredam. Dalam kisah ini yang tahunan di neraka diademkan enggak hapus-hapus nafsu. Ternyata kalahnya nafsu ini dengan mengosongkan perut, dengan puasa. Termasuk orang yang belum nikah atau kita jauh dengan pasangan, solusinya adalah puasa. Apalagi laki-laki yang perempuannya baru melahirkan atau tinggal tugas, itu tidak mudah. Kalau salah itu bisa berbuat dosa. Maka solusinya adalah puasa. Ya ma'syar sabar, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa inna lahu wijah. Wahai para pemuda, ya, barang siapa di antara kalian sudah siap untuk menikah, nikahlah. Kalau tidak siap, ya, fa alaihi bis-shaum, berpuasalah. Fa inna lahu wijah. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Ketika kita jauh dari pasangan atau kita tidak dengan puasa, ya, puasa ini akan mengalahkan nafsu kita. Maka selain kewajiban di bulan Ramadan, salah satu hikmah daripada puasa itu sebenarnya, bahkan di dalam kitab Salah Jawahirul Kalamnya itu ada 5 hikmah puasa. Yang pertama, puasa itu bisa menyehatkan tubuh kita. Karena kenapa tidak, buat semua yang Allah ciptakan itu perlu istirahat, termasuk kereta api yang terbuat dari besi dan baja perlu istirahat. Nama stasiun, bis juga ada terminal, kemudian pesawat ada bandara dan lain sebagainya. Nah, manusia juga perlu istirahat. Maidah kita yang kita makan digiling sama pencernaan kita, sehingga darah itu nggak sempat itu menyalurkan darah ke sendi-sendi karena sibuk menggiling terus. Tapi dengan puasa, istirahat nih penggilingan kita, sehingga darah kita akan tersalurkan ke sendi-sendi. Kemudian yang tadinya bergiling terus bisa istirahat. Maka puasa
bisa membuat seorang membuat bisa mendisiplinkan dalam tatanan keluarga. Kalau puasa bersama kan makan teratur, buka sahur bersama, buka bersama, sehingga akan menambahkan rasa keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti saya itu, anak saya ketika dia puasa, kadang-kadang dia dua, kadang bisa masuk makan susah, tapi ketika puasa buka bareng sahur. Makanya kalau memang mau itu bawa keluarga itu bawa puasa aja, gitu kan lama-lama enak makan bersama itu. Nah, di situ akan tercipta sebuah tatanan keluarga yang harmonis dan juga disiplin. Yang ketiga, gharsus syafaqah fi qulubil aghniya'il fuqara, menanamkan rasa kasih sayang hatinya orang-orang kaya terhadap orang miskin. Orang kaya kan biasa kayaknya, orang miskin lapar terus. Orang kaya lapar beli bakso, orang malam pengen bisa dan lain sebagainya, orang miskin. Tapi ketika orang kaya menahan lapar, ya Allah ternyata lapar seperti ini baru saya rasakan bulan ini. Sementara orang-orang mungkin yang nggak mampu itu sering merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Sehingga dengan puasa dia tambah kasih sayang dengan orang-orang miskin. Kemudian yang keempat, ya ayyatahalla bimakarimil akhlak. Di orang yang puasa itu bisa menghiasi diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang baik, seperti sabar, ikhlas, tawakal, inabah, khasyah, ridho. Itu akan datang ketika puasa. Nanti akan kita bahas masalah tasawuf ini di kitab tauhid. Dan ketemu bagaimana nih agar kita ini bisa memanage hati kita. Karena tidak rubah sedikit aja, masya Allah, dunia ini sangat memberikan pengaruh sama kita ini. Setiap gerakan yang kita gerakan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu memberikan pengaruh dalam batin kita ini. Jadi batin kita, apalagi yang banyak pekerjaan yang mempengaruhi hatinya tidak di-manage, semakin jauh aja semakin keras. Sedangkan orang yang pelit, orang yang sombong, orang yang takabur, orang pengen yang ngomongin orang, ada yang macam-macam. Karena apa? Hatinya tidak di-manage. Maka ini perlu yang belajar tasawuf. Sudah membahas. Kemudian yang kelima, orang yang puasa itu kasirul fursuh li ibadatillah. Banyaknya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Yang tadinya untuk ngopi, makan siang, makan pagi, makan sore, nggak ada. Fokus baca Quran, sholat berjamaah, al-dzikir, banyak ibadah. Nah, ini hikmah puasa menurut pengarang kitab Jawahirul Bukhari. Tentunya intinya bahasa zakat itu adalah untuk membersihkan harta. Kalau zakat fitrah tadi membersihkan diri, kalau zakat itu membersihkan harta. Ya, aku zakat saum. Saum adalah untuk junnatun, perisai, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian haji, nah ini haji tentunya bagi orang yang mampu baik fisiknya, hartanya, atau pembekalan dan lain sebagainya. Ini tidak mesti dipaksakan. Atau yang sudah haji nggak mesti 2 kali, 3 kali. Kalau memang haji pengen haji, nggak usah haji, kasih aja yang belum haji. Pahalanya masya Allah, daripada kita haji ngapain jadi sunnah lah, yang wajib kasih orang. Saya sisihkan plus 200 kita angkat haji plus. Dia keren banget. Daripada bolak-balik umroh 1000 kali, kasih haji orang. Lebih afdal. Di haji ini adalah ibadah seumur hidup. Nah, kalau mau ibadah bolak-balik umroh,
kasihan, apalagi yang sudah tahu waiting listnya udah Bekasi ini, dari Bekasi itu sampai 20 tahun waiting list. Nah kita kalau orang yang mau berangkat, padahal ada orang yang sudah ngantri, dosa kita baru dapat pahala. Nah, sepalah mandat dapat ini. Seperti keluarga saya ini di Depok itu kan orang tua itu sudah sama kakek itu sudah disiapin naik haji itu semua, ada 6 orang sudah daftar dari tahun 2012 dan tahun kemarin saya berangkat karena memang plus gitu, bayar double gitu. Pas mau berangkat tahun kemarin kan masih COVID ya, nah sekarang meninggal padahal udah nunggu dari jauh-jauh hari gitu, udah kayak katanya udah mimpi udah sholat di depan Ka'bah gitu, kasihan. Bukan hanya itu saja, jadi kewajiban cuma 1 kali. Jadi kalau sekarang haji bolak-balik 2 kali 3 kali, nah itu tidak bagus. Kecuali kalau memang umroh karena waktunya banyak ya silakan saja. Tapi kalau haji ibadah hanya cukup dilakukan seumur hidup sekali. Nggak usah umroh aja kalau mau. Nah, dapat rezeki ajak bareng-bareng kita umroh, enak gitu, ibadah gitu. Dahulukan keluarga, pulang fisahum. Nah, ini yang kita kenal sebagai rukun Islam. Ada 5 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yang kedua sholat, ya, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Di sini ada yang mendiskusikan. Nanti kan akan detailnya akan kita bahas satu-satu di depan semua. Misalnya garis besarnya ngambil dari hikmahnya. Menurut dikit yang tadi yang kan seluruh Al-Quran terangkum dalam Al-Fatihah atau Al-Fatihah terangkum dalam Bismillah itu ya. Terus yang harapan itu tadi Ustaz menyebutkan itu hanya untuk di dunia memang. Iya. Dan itu untuk semua manusia ya. Ya, bagi siapa yang berjuang Allah kasih di situ. Oh, Jadi dengan sifat rahmannya Allah itu Allah kasih siapa yang mau di situ. Bahkan orang yang iman yang taat sama Allah pun dia beriman, kalau dia malas-malasan cari duitnya nggak dapat duit. Allah kasih dengan sifat siapa yang mau kerja keras Allah kasih. Cuma kalau yang ar-rahimnya itu khusus untuk orang-orang yang beriman atau yang iman yang taat. Dan itu balasannya bukan di dunia, bukan di akhirat. Nanti ada juga yang tadi bisa saja di sini dapat, di sini dapat. Cuman kalau di sini nggak dapat, di sini besar dapatnya. Tergantung niatnya. Dan pasti di sini nih, di keadilan Allah itu di sini. Nah, keadilan terhadap makhluk yang didapati di sini, hewan, tumbuhan, apa semua dapat. Oh, yang mau kerja keras di sini dikasih. Cuman nanti ada yang kerja kerasnya yang sesuai dengan syariat, dunia double, di sini dapat, di sini dapat. Ada nggak dikasih di sini, tapi dia usaha keras, tapi dia memang dapat petunjuk dari Allah di sini double di akhirat. Makanya ada ayat yang dikatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Pasti pengabulan doa itu. Cuma itu tadi di waktu dan sesuatu yang Allah kehendaki. Sekarang tuh dapatnya. Itu yang bingungnya gitu. Makanya perlu iman di situ, perlu sabar, perlu ikhlas itu di situ. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya orang yang beriman itu, jadi orang-orang yang kafir. Kalau di sini nggak dapat, waduh,
Di dunia nggak dapat, di akhirat apalagi karena nggak ada iman. Makanya dikatakan hadzal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Tapi kalau bisa dia miskin di sini, tapi tetap taat kepada Allah, di sinilah berbuah yang begitu banyak. Jadi dan Rahman dan Rahim ini bukti keadilannya Allah. Sandingkan di sini. Kan juga ada, saya nggak usah sholat, tetangga aja nggak sholat, duitnya ada kan orang begitu. Iya. Karena nggak mengkaji sifat rahmannya Allah. Iya, saya juga mikirnya begitu kok. Orang yang belum muslim kok bisa kaya gitu ya, sedangkan orang yang tiap hari di masjid kok ya biasa-biasa aja gitu. Nggak tahu hakikat. Makanya Nabi bersabda, lahum fid dunya walakum fil akhirah. Bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang mukmin tapi berdosa di dunia surganya. Walakum bagi kalian fil akhirah. Kesenangan yang yang hakiki itu di akhirat. Di surga mah kan tempat menanam. Ya. Kalau toh nanam lebih cepat alhamdulillah, di sini panen bisa akhir panen. Gitu. Cuma jangan salah paham begitu. Saya ini belajar dari dulu ibadah dari dulu kok. Tuhan rezekinya masih gini-gini aja. Sabar. Jangan sampai karena di tengah jalan. Sholat ibadah duhanya nggak diterima sama Allah karena dia gerutu gitu kan. Ada heran juga karena nanti tidak ada apa-apa. Tapi yakin Allah itu mengabulkan doa. Tapi entah di sini atau di sini, itu pasti. Nasihatnya dari Bismillah. Baru ini belum Bismillah aja kita bahas. Waduh, sifat ini kalau kita terjemahkan itu masih kita. Wah nanti di situ nanti dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu kita akan masuk ke sebuah alam ya, di mana alam itu bisa kita siapapun itu akan sahabat ketemu nanti orang dosa, orang kafir, bahkan yang musuh pun jadi teman semua. Kenapa? Karena mereka ini jembatan kita. Kita sabar dengan orang kafir dapat pahala, sabar dengan orang yang berdosa kita dapat pahala, sabar dengan orang yang dolim sama kita dapat pahala. Ya, ladang-ladang saya, mitra-mitra saya untuk mendapatkan pahala ternyata. Atau ketemu, jadi, ngapain mau saya orang kafir? Gak ada urusan. Orang jalan pakai celana 2 jengkal di atas lutut, pakai ya. Kalau sekali lihat dari segi udah nggak apa-apa, yang penting jangan dua kali gitu kan. Kalau kita memang bisa tegur kasih tahu, Mbak, bisa nggak ditutup? Kalau nggak bisa, doakan ya Allah beri hidayah. Ibadah itu bagi kita. Kalau kuat, Kita mau dapat pahala lebih, Ustaz. ya lebih. Pak, naikin lagi dikit. lebih dapat. Jadi nanti nggak ternyata nggak melihat makhluk Allah ini ya Allah. Kenapa ini? Anda tanaman indah begini. Kalau dicocokkan nyambung dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, kan muncullah keindahan-keindahan. Kenapa saya dapat bunga lagi, taruh lagi di sini, berkembang biak lagi, bahkan hewan-hewan apa semua. Kalau kita rahmat semua akan tumbuh di tengah-tengah surga di dunia dan rahmannya Allah. Tapi dari rahimnya itu, keberkahannya itu, kita bisa berbicara dengan pohon. Itu kata Ustaz Yusuf Mansur itu yang bisa berbicara dengan semut dan sebagainya. Bisa, memang bisa. Kenapa kok burung-burung beo apa semua bisa zina? Karena memang ada komunikasi, bisa. Dengan pohon tiap pagi, pohon berangkat dulu ya, baik-baik di sini, jangan sampai layu, seger nih, diajak bicara. Cuman orang syariat kan kalau nggak mau pelajari apa ini Nabi Sulaiman, ada benarnya, coba aja. Antara baca ini aja, baca air dibacakan yang enggak beda, hidup ya, coba aja. Kalau tanaman, yang satu pagi-pagi caci maki,
kamu jelek, kamu tiap hari benar jelek benar, bagus benar. Nah, bisa baca. Nah, situ dia dengan rahmannya Allah ini akan ketemu dia, akan semua ini. Ya, siapapun itu akan menjadi mitra kita. Cuman ada yang mitra di dunia saja, tapi ada mitra di sini. Sebenarnya ya ini mah nanam bunga begini mah hanya apa motivasi hidup aja gitu kan. Tapi ada mitra akhirat ketika kita ingin bangun membersihkan masjid, pengen bersih-bersih, jadi bersih. Sudah mitra di akhirat. Itu kan ketemu sih kenyamanan kehidupan. Makanya kan kalau orang sepi ngapain sih? Itu marbot di sholat juga di masjid nggak ada bosennya gitu kan. Atau orang di bawah rumah orang manusia gubuk gitu, manusia gerobak gitu kan. Mereka ada titik kenyamanan, Allah yang kasih. Kalau kita kan, orang kok enggak, belum tentu orang gedongan juga ada, belum tentu hatinya bisa setenang mereka. Jadi surga itu ada di mana-mana. Itulah fungsi sifat rahmannya Allah. Diberikan kepada hamba-Nya semua. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang binatang merat apapun, semuanya mereka dikasih rezeki oleh Allah. Anugerah oleh Allah. Jadi sejauh itulah sifat rahman Allah. Belum nanti kita membahas Asmaul Husna yang 100 ini berdua. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Qudus, Al-Wahid, Al-Syabr, 99 Asmaul Husna. Dikaji. Rasanya nggak mau lagi gini-ginian gitu. Dan aku yakin kita itu ada titik jenuhnya. Kita aja udah sadar ada jenuh kan. Pengennya itu kalau nggak ada beban urusan syariat mah gitu, pengennya menyendiri. Kalau bilang biasa kayak Bang Haji masa mudanya kan udah banyak menikmati dunia istilahnya gitu kan. Capek itu ada titik bosannya. Kalau saya belum. Kalian harusnya Pak Ustaz, saya yang mondok. Kalau saya di gedung saya yang mondok. Dan harus memang. Jadi begini, kadang-kadang nih orang sudah salah persepsi gitu ya. Dia punya anak 1, 2, 3, 4 gitu. Menikah, bawa suaminya, kembali orang tua jadi sendiri, berdua sama suami istri. Sama kayak kembali. Salah satunya istrinya atau suaminya meninggal, tinggal sendiri. Nah, ketika suami meninggal tinggal seorang sebatang kara seorang ibu, seharusnya jangan disibukkan lagi dengan cucu, dengan anak. Itu kan isyarat bahwa nanti akan kembali kepada Allah itu sendiri, keluar sendiri, kembalikan sendiri. Lalu apa yang harus dibuat? Persiapan. Jangan sibuk urusan dunia. Dan kalau bisa itu ibu kita ini jangan disibukkan dengan urus anak kita. Jangan. Biarkan mereka cari kehidupannya sendiri. Bimbing kalau begitu untuk mempersiapkan diri ketemu dengan Allah. Oh ini kasihan ada ibu daripada bengong kegiatan. Jangan dengan beban kita dilimpahkan ke beban. Itu kan gambaran. Ketika dulu kan dari mulai sendiri punya suami anaknya 11. Atau di masa tua ditinggalin semua sama tinggal sebatang kara. Sudah jangan senangkan fasilitas ini, bekal ibadahnya, ngaji. Suruh datang lagi majelis ta'lim. Satu kebaikan. Nanti insya Allah akan menemukan husnul khatimah. Jangan ikut kerja. Saya sama orang tuh begitu. Kalaupun orang tuh harus kerja, ya cari kegiatan aja. Empang tuh mah empang paling dia ada dari kebun daun ubi tiba-tiba gak boring aja. Kita support bulanannya tetap dorong untuk hadir ke majelis taklim, untuk belajar lagi, memiliki karena gambaran bahwa ketika udah dari sendiri ke sendiri itu harus siap-siap. Jadi kalau benar-benar orang yang mempelajari agama sampai ke siklus itu masa pensiun itu sebenarnya udah awal persiapan ya. Persiapan
sudah siap-siap. nggak ada beban, anak sudah jadi. Paham kan tuh? Seperti ibu yang kita Umi itu. Udah jangan urusan dunia, anak-anak aja udah. Seharusnya tuh. Karena jangan sampai kita meninggal masih banyak urusan dunia. Harusnya orang yang ngerti begitu. Jadi kalau nggak ngerti nanti beban, akhirnya meninggal banyak utang, banyak urusan. Anak jadi kagak benar. Padahal ini sudah kasih gambaran Allah. Dulu dari sendiri, jadi berdua, anak banyak gitu, tambah cucu gitu. Sekarang pergi semua. Alhamdulillah sudah selesai tugas saya. Ya Allah, udah nggak bisa bimbingan saya, hanya doakan aja semoga mereka sukses semua. Tinggal saya Allah persiapkan diri kepada Engkau. Itu yang harus saya siap. Karena saling membantu itu di situ. Saling support anak-anak itu, ibu itu jangan kasih beban. Orang tua ayahnya jangan kasih beban. Biarkan dia mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan nggak ada nih perbuatan harta waris dan lain sebagainya. Mau dibagi-bagi udah digibahin semua. Sebaik-baiknya orang tua yang begitu. Jangan udah meninggal baru perbuatan harta waris. Tidak ada bayangan minimal ini. Dibagi-bagiin ke anak itu. Itu orang tua yang benar-benar ingin mempersiapkan. Termasuk kita semua lah. Nanti ke anak-anak kita itu begitu. Kalau istri kita yang lebih dari satu, ini kamu di sini, kamu di sini, nanti anak kamu di sini. Sudah boleh kasih gambar. Dan harus peka. Karena orang-orang yang mau meninggal itu di 40 hari sebelum sudah ada gambaran-gambaran. Ada firasat-firasat semua orang. Maka sudah ada firasat-firasat itu. Nanti kita ada pelajaran di bab Sakaratul Maut. Ada tanda-tandanya. Sudah mulai. Itu kalau kita paham. Dan orang-orang itu orang-orang yang dapat hidayah dan tahu. Tidak semua orang bisa. Tapi setidaknya kita untuk diri kita persiapkan. Karena saya sudah takutnya begitu. Itu bisa nggak ya? Anak-anak istri saya itu menjalankan. Terus ini diarahin. Jangan semakin tua semakin jadi. Jadi gak istirahat sih. Iya, aduh. Ngeri. Jadi kita anak-anaknya kalau yang udah mengerti ini kita arahkan ke situ. Dari sekarang harus kasih pengertian. Anak-anak ada kajian keluarga pada sholat, ngomonglah secara keluarga masa depan. Nah, kalau untuk orang tua nih yang masih ada, kita bisa mengarahkan begitu ya. Bisa diarahkan begitu udah di sekarang mah istirahat aja. Terus silakan mengajar, silakan. Nih buat jajannya, ini buat bekalnya, ini buat kamu. Tapi jangan suruh ke mall. Jadi sekali lah boleh refreshing gitu. Ini persiapan. Kalaupun ke mall cari yang tadabbur alam gitu. Melihat kekuasaan Allah, dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Ini itu sebaik-baiknya persiapan. Jangan kita punya rezeki kita ngajak jalan orang tua yang udah tinggal ini ke tempat-tempat yang wisata gemerlap apa begitu kan ya, kurang begitu ya. Bawa ke pinggir kali aja tuh di jurang neraka yang begitu jurang gitu. Waktu tuh ini ke kebun sawah-sawah yang masih hijau tuh nanti surga mungkin seperti ini ya Allah itu di orang-orang yang beriman dan bertakwa gitu. Harus begitu, jangan begitu, jangan dikasih orang tua di kamar kasih TV remote. Itu kiri kita pun selaku anaknya berarti tidak mempersiapkan. Itu akan menjadi sebuah kerugian bagi kita. Seharusnya di sini oke di sini udah dapat deh, tinggal mengejar yang ini menjadi satu su'ul khotimah itu yang kami. Kalau kita sekarang kan muslim bisa ibadah lah, bagaimana kalau akhir hayat kita su'ul khotimah? Tahu sia-sia semuanya. Itu yang kita khawatir. Harus dijaga dari sekarang. Bengkok sedikit, dijaga sama Allah. Tapi kalau orang yang sudah dijaga oleh Allah akan selalu diarahkan. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi orang yang dikehendaki dapat hidayah dari Allah dijaga sama Allah.
mau ke diskotik, udah diajak sama teman atau diskotiknya tutup, dijaga sama Allah. Ya. Mau ketabrak mobil gitu kan, ya sementara kita nggak sadar, dikasih tahu sama Allah, dapat petunjuk dari Allah. Selalu ada penjagaan dari Allah. Tapi sebaliknya, "Wamayudlil fala hadiyalah." Kalau Allah menghendaki kepada hamba itu, menyesatkan hamba itu, fala hadiyalah, tidak mungkin ada petunjuk. Kayak kita nih, di usia kita ini, tak tahu ada ingin ngaji, gitu. Ada yang ngajak ngaji, gitu. Dan kita menyerukan ngaji, berarti ada hidayah kepada kita. Itu pratanda bahwa itu orang yang dapat petunjuk, maka harus dijaga. Nyatanya begitu. Jadi kalau kita ada pertanyaan, saya itu ahli surga apa ahli neraka, ya kita nggak tahu, cuma ada tandanya. Kalau kita banyak selalu berbuat amal baik, insya Allah itu jalannya. Ya, tempuh aja sampai maksimal mungkin, walaupun gak ada jaminan bahwa kita akan masuk surga. Cuma upaya kita di sini terus. Karena kalau Allah menyesatkan hambanya itu, hatta usia 80 tahun, masih aja perkataan yang pinggir jalan gitu. Moge itu nyenggol orang dengan penuh keriaan. Tapi Ya Allah menyesatkan yang tadi itu ada ininya, ada sebabnya. ya sebabnya itu dia tidak bisa menjaga. Disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa nggak puasa. Udah tua, kebiasaan malas, dia malas. Kalau ada ngajak, yuk sholat, sakit. Seharusnya ada hidayah tuh, karena ada alasan. Karena memang Allah menghendaki dia hamba itu tidak dapat hidayah, akhirnya nggak jadi. Jadi kalau orang selalu di jalan yang jelek gitu kan, diajak baik tidak mau gitu kan, itu pratanda dia suul khotimah. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Tapi Allah yang menghendaki hamba itu dapat hidayah, dijaga sama Allah. Buat melenceng, tobat lagi, melenceng, tobat lagi. Cuma tandanya seperti ini. Jangan sampai ketika kita melenceng itu terlena dalam keterlencengan kita. Kembali Allah, jangan. Ini kan perbuatan keji, mungkin saya takut mati di sini. Kembali. Jadi ketika baik, ya Allah istiqomahkan di sini. Jangan sampai saya melenceng. Ya Allah kuat. Kalau perlu tingkatkan ya hidayah. Terus insya Allah akan menemukan husnul khotimah. Itu upaya-upaya. Ya semua sudah ada ketentuan sama Allah. Cuma upaya-upaya kita gitu. Nah, Ustaz mau nanya nih, kalau orang banyak bilang ya, ketika orang sudah umur masalah 40, kadang-kadang kan dibilang mau taubat, mau benar itu kan katanya udah susah. Tapi ada yang bilang, ya memang susah, tapi ketika kita mau sungguh-sungguh itu bisa. Itu kadang-kadang kan orang ada yang nggak percaya tuh, udah tempat dulu udah segini, susah lo tempat lo tadi kembali balik lagi. Itu gimana? Jadi memang gambar. Barang siapa yang usianya sudah nyampe 40 tahun, keburukannya mendominan daripada kebaikannya, ya pratanda dia suul khotimah. Pratanda ya. Tapi udah usia masuk ke 40 tahun, kebaikannya mendominan daripada keburukannya, berarti dia pratanda husnul khotimah. Itu pratanda. Ketika akhirnya itu rambu-rambu artinya, bukan sebuah vonis ya, rambu-rambu, pratanda. Ketika kita masuk di usia 40 tahun, nah di sini batas nih, baru introspeksi kita. Saya ada di mana nih? Waduh, kok saya ada di buruknya lebih banyak ini. Nggak cepet-cepet taubat. Jangan, saya udah 40 tahun masih gini-gini aja, nah biarin aja, nah udah bukan vonis, pratanda. Orang suul khotimah itu adalah. Tapi kalau kita ada dalam kebaikan yang mendominan daripada keburukan, karena memang manusia itu jazid doyan kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau masih di level bawah, jadi kalau sudah makom para aulia ilah nggak ada turun, naik terus. Sudah nikmat lezat dengan Allah. Jadi bukan tidak bisa memperbaiki, itu rambu-rambu. 40 tahun, ini nggak sadar-sadar orang, masih tambah durjana gitu.
berat tuh. Tuh. Iya, cepat taubat gitu. Dan pahamkan di situ. Bisa atau tidak? Sempat ada seperti itu. Kalau lagi nggak tobat, udah tobat. Taubat bisa. Ya mungkin pertemuan pada hari ini membahas fokus di tentang hukum Islam. Insyaallah besok mungkin ke tauhid, atau mau sehari 2 kajian apa mau satu-satu? Ini satu lupa nanti ya. Jadi hari ini sehatnya nanti baru masuk ke Baik, tauhid. detail lah apa sih. Insyaallah. Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, tolong dikoreksi, dan kita sama-sama belajar. Dan yang benar itu insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.